Iya, shalom saudara seluruh jemaat Misbah Doa yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat pagi atau selamat siang yang ada di luar negeri. Di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati. Hari ini kita akan sama-sama ya mengikuti Misbah Doa spesial. Karena memang Tuhan kita Tuhan yang selalu spesial bagi kita. Karena itu saudara ya sudah hadir bersama saya Bapak Gembala, Pak Arthur Kaunang dan juga Ibu yang nanti saudara akan mendengarkan kesaksian dan juga firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Di mana kami masih boleh memuji menyembah Tuhan. Di mana kami masih boleh memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami Roh Kudus, biar pengurapan-Mu turun atas kami yang ada di rumah juga di mana saja berada yang mengikuti Tuhan ibadah ini. Lawatan Roh Kudus tercurah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, kami percaya menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu hati kami mau terus percaya kepadamu Bapa. Kami mau terus percaya kepada kuasa-Mu. Engkau yang sanggup mengubahkan, Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari katakan bersama saudara, hatiku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hati kami percaya. Kami percaya, hatiku percaya, selalu ku lebih lagi saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya punya Allah yang hidup. Kami percaya kuasa-Mu, bahkan ketika persoalan menghimpit kami mau tetap percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Angkat hatimu saudara, kata Yesus saudara. Karena daripadanya lah datang pertolongan kita. Biar kita mau berkata, kami pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Tanganku jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru pertolonganku. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku Tuhan. Lebih lagi saudara berseru, katakan, ku pandang
wajah-Mu, amin Yesus. Dan kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah Tuhan tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan kami Tuhan. Bahkan ketika terasa tidak ada lagi pengharapan, Engkau tetap menjadi pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Hari-hari ini saudara, kalau imanmu mulai lemah, kalau ada di antaramu yang sudah mulai berkata rasanya tidak ada pengharapan, hari ini angkat imanmu, angkat hatimu memandang kepada Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup saya dan hidup saudara. Mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku. Oh, jangan lepaskan, amin. Kaulah harapan dalam, sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kau sumber harapan kami Tuhan, Kau sumber pertolongan kami. Sebab itu kami mau terus berkata bahwa Engkau Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus melihat kedahsyatan kasih-Mu. Kami mau terus memandang Tuhan kepada segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib di hidup kami. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, kami percaya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Lebih lagi saudara, Kau Allah yang besar, yang
Engkau Yesus yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Yes, terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, kami terpesona dengan segala karya-karya-Mu dalam hidup kami. Engkau selamatkan kami Tuhan, Engkau ubahkan hidup kami, Engkau pulihkan nasib dan keadaan kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena itu kami mau terus berkata, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Engkau yang layak kami agungkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini, buat hadirat Tuhan yang nyata melawat setiap kami. Terlebih Tuhan malam ini, kalau Engkau sudah mempersiapkan hamba-hamba-Mu untuk bersaksi dan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu dan kami semua akan diberkati. Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lewat setiap kesaksian yang akan kami dengar. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bersama dengan kita malam ini ada Bapak Pendeta Arthur Kaunang, ya. Siapa yang tidak mengenal beliau? Kalau saudara nggak kenal berarti saudara kurang gaul, ya Pak ya. Iya, dan saya bersama dengan istrinya. Ya dulu Bapak mungkin bisa pegang mic-nya Pak. Saya mau tanya dulu. Dulu Bapak ada di salah satu grup band ya Pak? Betul. Iya, grup band apa itu Pak? Bisa di yang angkatan-angkatan babe gue kali ya. Iya, tahun 70-an itu grup band AK. Iya. Kemudian menjadi SAS. Iya. Ya. Bapak di situ main musik? Saya memainkan bass dan juga piano, keyboard, dan menciptakan lagu di situ. Iya, Pak Arthur Kaunang ini pasti tahu saudara yang ya dulu kita sering nonton TV ya tahu pasti kenal, dan sekarang bersama dengan istri. Tapi saudara, ya saya melihat satu hal yang luar biasa Tuhan ubahkan kehidupan Pak Arthur. Dulu itu artis ya Pak, zaman itu pasti wah luar biasa ya pesonanya itu saudara. Iya, Karena banyak pesona jadi banyak wanita juga ya. Jadi kita mau dengar nih malam ini. Tapi sekarang Pak Arthur sudah menjadi Bapak Gembala, pendeta saudara ya. Dan amin. Ya saya pengen sekarang kita mau tanya-tanya ke Ibu dulu. Ibu ya bisa memperkenalkan diri Bu, namanya? Ya. Shalom, nama saya Yuli Astuti. Iya, Yuli Astuti. Saya dilahirkan dari kedua orang tua dari Jawa, ya Bu. Ayah saya dari Purwokerto, ibu saya dari Purworejo. Dan saya bersaudara 7 orang, kami semua dilahirkan di Surabaya. Iya, jadi ini ibu dari Jawa, bapak Manado. Kaunang ya. Bertemu di Surabaya. Bertemu di Surabaya, jadi manja Manado Jawa. Ya, jadi terus Bu, bagaimana? Apakah ibu memang dari dulu sudah Kristen atau setelah menikah dengan Pak Arthur? Tidak, saya
dilahirkan dari kedua orang tua Muslim. Dan kemudian ya saya tentunya kami 7 bersaudara ya Muslim begitu. Kemudian ketika saya mulai berhubungan dengan Pak Arthur sebetulnya saya mengenal Pak Arthur sejak kelas 5 SD. Jadi underage Bu ya, di bawah umur, tetapi hanya sebatas teman main saja, main kasti Bu waktu itu ya. Kemudian waktu awal SMA mulailah saya menjalin hubungan lebih intim lagi, berpacaran dengan Pak Arthur, dan sampai saya menyelesaikan perguruan tinggi di sastra Inggris Universitas Kristen Indonesia. Terus akhirnya dari situ saya sampai ke pernikahan ceritanya. Di situ jadi saya mulai mengenal Kristus sejak saya pada waktu itu karena rumah kami di Surabaya dekat dengan gereja, saya ingin melihat apa sih dalamnya gereja begitu ya. Dan saya coba waktu saya pertama kali saya masuk gereja pada waktu itu masih SD, itu adalah gereja GPIB Ebenezer di Surabaya. Terus akhirnya? Dan akhirnya disitulah saya merasakan, walaupun saya masih kecil, tapi saya merasakan ada satu keteduhan Bu ya, waktu masuk ya. Jadi sejak itu, tapi berjalannya waktu saya tidak lagi tahu gereja, apa itu gereja Kristen. Dan kemudian waktu saya masuk ke perguruan tinggi di mana lingkungan saya hampir ya semua itu Kristen. Beragama Kristen. Dan disitulah saya mulai melihat oh ini loh orang Kristen seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikut Tuhan sebagai God's follower, sebagai pengikut Kristus, dan akhirnya saya beragama terus Kristen. Akhirnya menikah dengan Pak Arthur itu berarti sudah Kristen ya? Sudah. Terus setelah Ibu menikah, ya itu ceritanya Ibu menikah dengan artis pada waktu itu ya. Ada kebanggaan tersendiri enggak? Belum Bu, saya mengenal dia belum artis. Waktu menikah waktu menikah kan sudah artis ya. Artis ya. Terus bangga ya Bu punya suami artis waktu itu ya, menjadi banyak idola kan? Iya. Iya, terus memasuki rumah tangga saudara, ya ini Ibu luar biasa ya. Setelah memasuki rumah tangga, manis atau pahit Bu? Sangat pahit. Sangat pahit. Iya. Yang tentunya seorang saya ya, maksudnya tentunya pasti punya kerinduan. Oh kalau menikah kita mimpi, akan begini loh, begini. Tentu hal pertama akan menikmati kebahagiaan. Tetapi itu ternyata yang saya alami tidak seindah yang saya bayangkan. Karena ya pre-wed itu gak seindah after-wed. Banyak orang pre-wed sekarang ya. Akhirnya setelah Ibu menikah baru melihat, waduh suami saya kok brutal. Kok begini. Kok galak gitu loh. Pada awalnya sih manis-manis. Waktu pacaran ya Bu? Manis. Kepalsuan ya? Iya kepalsuan yang saya lihat. Jadi nah ini baru yang ternyata seperti ini. Jadi saya sebetulnya kecewa. Enggak, saya tidak kecewa, tetapi saya malah dibawa Tuhan untuk berpikir sedemikian rupa sampai saya ingin tahu. Saya belum tahu apa sih artinya Roh Kudus ya pada waktu itu. Cuman saya bilang gini, ada apa ya di dalam hidupnya sampai sedemikian brutalnya dia. Benar-benar tidak tergambarkan ya. Ya, jadi saya sampai sanksi gitu ya. Saya manusia Bang. Iya, ini manusia atau bukan gitu ya. Jadi yang karena saya lihat, saya meragukan apakah ada Roh Kudus di dalam hidupnya sehingga sedemikian
Karena ibu pikir Kristen kan? Iya, iya. Yang saya baca-baca tentang kekristenan itu seperti ada ini. Karena waktu sebelum saya memutuskan untuk sebagai warga kerajaan Allah, tentunya saya sebagai seorang mahasiswa ya pada waktu itu penuh dengan analisa. Iya, sudah belajar ya. Saya belajar, saya pelajarin hari demi hari begini. Dan akhirnya pada saatnya waktu saya memutuskan ya saya mau mengikut Tuhan dan saya memutuskan untuk ya saya mau menikah dengan Arthur, tetapi kenyataannya di luar ekspektasi saya. Iya, jadi mungkin ini pendengar Mesbah Doa semua tuh mungkin bingung ya. Maksudnya Pak Arthur ini nakalnya senakal apa sampai ibu itu berpikir ini manusia atau ya tan gitu ya. Titik-titik tan gitu ya Pak. Ya karena ini kok seperti ini. Emang nakalnya seperti apa Bu ketika masuk pernikahan tuh Pak Arthur? Ya tentunya seorang Arthur he is one of the legend of Indonesia ya. Dia adalah seorang legend ya di Indonesia dengan segala permainannya atau bandnya pun sangat dikenal pada zamannya. Itu tentu banyak sekali wanita mengelilingi dia. Fans. Dan sehingga saya melihat dari situlah karakternya yang mungkin tadinya tidak seperti itu jadi berubah. Berubahnya itu kalau saya melihat 180 derajat, artinya berubah banget gitu ya. Nah, dia ini saya melihat dia dikelilingi oleh begitu banyak wanita, digila-gilai oleh begitu banyak wanita, sehingga saya melihat dia seperti orang gila juga gitu loh. Jadi saya melihat ini dari perspektif saya ya, dia jadi seperti orang gila juga gitu. Tapi saya berdoa pada waktu saya mau memutuskan untuk menikah dengan dia, saya terus berdoa bertanya kepada Tuhan, apakah dia suami saya? Saya tanya sama Tuhan. Tapi akhirnya memang ya harga yang dibayar terlalu mahal ya. Ibu bisa menceritakan nggak selama pernikahan itu mungkin penderitaan yang paling berat yang ibu alami? Saya dengar Pak Arthur dulu sering berselingkuh ya. Apa kita tanya ke Pak Arthurnya aja ya? Saya akan menggarisbawahi aja ya Bu. Karena begini, saya pada waktu itu ketika saya memutuskan pernikahan dengan Pak Arthur, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1976 dan saya diberkati di gereja GPIB Maranatha Surabaya. Nah, pada hari pertama saya menikah dengan Pak Arthur, ketika saya kembali ke tempat di mana saya tinggal pada waktu itu, hari pertama, tentu hati saya ingin, oh ini loh rasanya menikah, oh ini loh rasanya honeymoon. Tetapi justru hari pertama Pak Arthur melepas jasnya, jas pernikahan. Malah dia meninggalkan saya. Nah pada saat hari pertama dia meninggalkan saya tentunya kan saya pegang, loh Art, kamu mau kemana? Nah waktu saya pegangi kakinya, itu malah dia nendang kakinya. Pada waktu itu pakai sepatu Lars ya, sepatu boots gitu ya, yang ada lancip-lancip bapak rocker, ya kan? Itu ditendangkan dia madep ke sana, saya pegangin dari belakang. Dari belakang, dia tendangkan kakinya kena Bu ke sini saya sampai robek. Tapi itu malam pertama. Malam pertama. Oh Tuhan. Justru saya mengalami. Nah ini, saya baru melihat kebrutalannya dia. Begitu. Jadi dan ibu rasanya seperti apa itu? Hancur atau pikir kenapa saya nikah? Ya. Saya hanya I keep my mouth pada waktu itu, saya hanya berdiam. Saya hanya bertanya dengan Tuhan. Tuhan saya bukan mau mencari kebenaran begini. Saya hanya begini. Tuhan, terima kasih untuk hari pertama Engkau sudah memperlihatkan hal ini tentang ini. Tentu Engkau ada maksud bagaimana saya harus menghadapi ke depannya. Gitu.
Dan selama menikah bisa dihitung berapa kali Pak Arthur berselingkuh, Bu? Nah, Biar pada waktu kalau pernikahan saya saat ini sudah mencapai 46 tahun, Ibu ya. 29 tahun pertama, 29 tahun pertama pernikahan saya ada 64 wanita di dalam kehidupan Pak Arthur. Ya. 29 tahun pertama menikah. Ya. 64 Pak. 64 kayaknya wanita Salomo akhir zaman ya Salomo. Ya. 64. Itu bukan itu yang ketahuan. Waduh. Loh. Nek wong Jawa ngomong iku sing konangan. Itu sing konangan, sing ora konangan, pasti ya, Bu. Akeh sing gak konangan, Bu. Nah, itu. Tapi Tuhan yang tahu. Iya. Kok bisa menghitung? Orang tanya begitu kan pada waktu saya diundang kesaksian. Nah, setiap wanita yang datang mencari Pak Arthur itu nanti saya tulis Bu di tembok. Waduh, saya kayak orang terpenjara gitu, Bu. Temboknya penuh. Apa? Penuh temboknya. Tembok penuh. Di mana saya. Terus udah 4, kelimanya saya cek miring gini. Jadi terhitung sendiri gitu. Jadi banyak wanita karena dalam 29 tahun, Bu, setiap 3 bulan jadi Pak Arthur ganti wanita. Jadi 1 tahun ada 3 wanita. Setiap jadi kalau bulan 3. Jadi kalau kalau 29 29 tentunya ya hampir 90. Aduh, gitu. Haleluya. Ya, wanita. Terus Ibu bagaimana? Maksudnya Ibu menjalani itu ada nggak di saat-saat Ibu, nih biar banyak juga nih Bu ya pendengar Mesbah Doa yang bergumul untuk suami yang rasanya aduh sudah nggak kuat, saya udah pengen cerai, ini suami saya ini udah kayak setan apa. Kayaknya nggak ada yang seperti Pak Arthur ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu harus belajar malam ini lewat ketabahan istri, bagaimana doa istri bisa mengubah suami. Ada nggak saat-saat yang paling genting yang di situ Ibu rasa udah saya tinggalin aja, biarin? Yang paling berat. Saya belum pernah berpikir untuk left. Ya kalau zaman sekarang ini HP left, di left group. Saya belum pernah. Karena begini Ibu ya. Bagaimanapun Pak Arthur melakukan saya secara mohon maaf secara biadab ya. Tetapi saya tetap melihat kepada Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus, bahwa seorang suami yang dikirimkan kepada saya itu adalah sebuah anugerah, Bu. Oleh sebab itu saya belajar untuk menjaga anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi buat saya itu bukan sebuah masalah tapi sebuah anugerah. Oleh sebab itu dalam situasi dan kondisi apapun waktu saya menerima anugerah itu saya belajar untuk tetap menjaga. Iya, puji itu Bu Tuhan, yang saya puji Tuhan juga Bapak dapat istrinya wong Jowo. Bapak kalau dapat orang Manado Pak atau orang bagian Soblah. so kelar Bapak. Soblah. Pasti sudah ya. Jadi 2 Bapak ya. Iya, kita bersyukur juga itulah Tuhan adil ya gitu ya. Dan saya dulu pernah dengar Ibu bersaksi dalam keadaan hamil bahkan ya Bu. Itu pernah terjadi seperti KDRT lah ya, bisa diceritakan nggak Bu sedikit? 3 hal yang Pak Arthur lakukan secara biadab terhadap saya. Yang pertama ketika kehamilan anak saya yang kedua, anak saya ada 3, yang pertama Tessa Kaunang, yang kedua Genesis Kaunang, dan yang ketiga Meko Kaunang. Kemudian pada waktu itu saya lagi hamil anak kedua Genesis Kaunang, dan ketika kehamilan saya mencapai hampir 8 bulan, Pak Arthur yang sudah lama meninggalkan saya. Berapa lama tuh Bu? Nah, karena dalam pernikahan saya selama 29 tahun pertama ini, Pak Arthur pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 2 tahun. 2 tahun? Kembali lagi. Dan pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 5 tahun dan kembali lagi. Dan yang paling parah pernah meninggalkan kami selama 10 tahun 10 dan kembali tahun. lagi. Itu sama sekali nggak ada kabar? Nggak ada Bu, hilang dia. Saya juga kok yang nggak berpikir untuk mencari
Cuman saya berdoa, Tuhan kiranya Engkau selalu menjaga. Ibu terus mendoakan. Mendoakan. Oh haleluya, luar Bukan biasa ya. mengutuki dia, tetapi saya justru berdoa. Berdoa. Karena dia adalah sebuah anugerah buat saya. Ibu berdoa Tuhan biar dia bertobat ya. Iya, iya. Oh, dan apa yang dia lakukan yang pernah itu yang? Ya itu yang hal pertama ketika kehamilan anak saya yang kedua, kehamilan saya untuk anak kedua, itu pada waktu Pak Arthur meninggalkan saya, tiba-tiba kembali Bu. Dan pada waktu kembali itu dia ini mungkin nggak tahu ya dirasuk roh apa, nggak tahu mungkin mabok atau apa. Itu gedor pintunya itu bukan dengan tangan, kan beda Bu, dengan tangan sama kaki. Saya merasakan, nah saya sebagai seorang wanita sebetulnya ketakutan. Tetapi Roh Kudus, saya mendengar suara Roh Kudus, bukakan pintu karena itu suamimu. Nah ketika saya bukakan pintu dengan kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada saya, ketika saya buka pertama kali, bukan wajahnya yang saya lihat gini, justru tendangan kakinya yang langsung kena ke perut saya dan saya terlempar karena pada waktu itu badan saya masih langsing Ibu, walaupun sekarang sudah langsung ya. Itu otomatis langsung kepental. Dan saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Itu yang hal pertama yang saya rasakan. Kemudian hal kedua yang Pak Arthur lakukan, ini saya menyampaikan ini kesaksian supaya menjadi ibu-ibu itu melihat Bu yang mereka alami sekarang tidak seberapa dengan apa yang Ibu alami, tapi buktinya suami bisa bertobat. Amin. Iya, itu yang menjadi tujuan kita. Jadi saya bersaksi di sini saya sedang menelanjangi iblis, tetapi tujuan utama untuk meninggikan Tuhan kita. Amin. Iya, karena Pak Arthur ciptaan yang baru sekarang. Amin. Nah, kemudian hal kedua, pada waktu anak saya Tessa umur 1 tahun, Genesis umur 1 tahun, Tessa umur 2 tahun, Pak Arthur yang sudah lama meninggalkan saya dan anak-anak itu kembali. Nah, pada waktu itu saya sedang buat susu Bu, susu untuk anak-anak saya yang masih bayi dan umur 1 tahun itu tadi, itu saya buatkan susu karena pada waktu itu saya belum punya semacam dispenser atau apa, saya tentu rebus air panas. Saya simpan di termos yang besar supaya saya bisa menyimpan banyak. Saya lagi buat susu, tiba-tiba Pak Arthur datang, kemudian saya lihat dia saya bukakan pintu, dia masuk. Dia mau ke toilet, mau ke kamar mandi. Nah, saya sebagai seorang istri punya hak dong untuk bertanya kepada suami saya dari mana Dia jawab dari studio. Nah, karena saya belum puas, saya tanyakan untuk kedua kali dari studio mana. Dia sambil jalan mau menuju ke toilet, dia jawab juga Billboard, cuman begitu. Nah, ini studio Billboard, studio rekaman yang yang cukup besar pada zamannya ya, cukup terkenal pada waktu itu. Kemudian karena saya sekali lagi Ibu belum puas, ini ya yang sering saya rasakan ya, ternyata ya yang sering dirasakan oleh ibu-ibu, kalau bertanya itu kalau belum memuaskan pendengarannya dia, itu dia akan terus bertanya. Nah ini ya ini juga perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau hari ini ibu-ibu mendengar saya menyampaikan hal ini, bertobat. Artinya jangan banyak tanya, ya sebaiknya diam dulu gitu. Nah saya juga belajar dari situ. Nah untuk ketiga kalinya saya tanya studio Billboard. Lalu saya dengan lantangnya saya menyampaikan hal ini Ibu Debbie. Kamu tahu Art, sambil saya terus buat susu. Semua studio rekaman se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya loh Bu, pada waktu itu sudah saya telepon. Dan saya masih ingat studio Billboard mengatakan satpamnya Bu,
Waktu saya coba cari tahu di mana Pak Arthur. Nah itu juga ya Bu, istri seringkali menjadi satpam ya, cari tahu kemana dia, karena teleponnya kemana-mana. Sebetulnya saya sudah berdoa ya untuk artinya untuk keselamatannya dia. Tetapi kan tentu ada hal-hal yang kita juga harus lakukan di mana ya suamiku sekarang gitu. Saya cari tahu, kemudian satpam di billboard mengatakan, di mana Pak Arthur apakah lagi rekaman gitu ya. Saya ingat pada waktu itu Pak Satpamnya mengatakan bahwa Pak Arthur sudah 4 bulan tidak pernah datang ke studio billboard. Jadi pada waktu Pak Arthur ngomong seperti itu saya tahu dia bohong. Nah pada waktu saya bilang satpam di billboard, saya bisa jawab langsung. Satpam di billboard bilang kamu nggak pernah datang 4 bulan, berarti kamu bohong. Saya ngomong gitu. Nah pada saat dia saya pojokkan seperti itu, setannya ngamuk. Ya, ini dia bisa tadinya mau masuk ke toilet, dia bisa berbalik arah, dia mendatangi saya, menghampiri saya. Termos yang belum aku tutup gabusnya masih berisi air seumpep itu loh Bu, yang masih mendidih, itu diangkat, itu disiramkan kena ke kepala. Oh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu saya kan di rumah ya, saya pakai duster model tank top. Ya kesiram. Sini saya kesiram. Nah karena saya kepanasan, saya lari ke kamar mandi. Kita belum pakai model shower lah Bu, masih model kolam gitu yang masih jebar-jebur gitu dia mandinya. Itu saya bisa seperti kayak terbang, saya masuk badan saya ke dalam kolam itu. Karena saking panasnya saya goserkan ini kulit saya itu sampai lepas itu kulitnya, sampai yang melonyot itu ya panas Bu. Di situ saya menjerit, mungkin itu melengking atau enggak tahu karena saya enggak sadar ya, itu seperti histeris. Dan di situ Pak Arthur lari meninggalkan saya selama 5 tahun. Oh Tuhan. Hal ketiga yang paling parah yang dilakukan oleh Pak Arthur, anak-anak saya sudah SMA pada waktu itu. Tessa, Genesis. Kalau Miko masih belum sekolah. Kemudian zaman dulu ada pager ya. Kita pager. Sekarang enggak ya. Sekarang pager itu kotak begitu ya. Merek apa gitu. Bunyi Bu. Dia bawa pager itu, dia mau mandi, pagernya disimpan di laci meja kerjanya dia. Saya nyapu, bunyi ter. Waktu saya buka, loh kok nggak bisa? Saya Bu, arek Surabaya, golek obeng loh, ya nyari obeng, ketemu obeng, saya cak gitu, kebuka dong Bu, keluar. Pagernya di sana ada tertulis, Om, aku tungguin Om di hotel Arya Duta. Bu. Ini yang namanya orang Jawa kalau bilang kepanas itu kemeropok atine. Kemeropok itu panas gitu ya Bu ya. Nah karena dalam keadaan seperti itu tentunya hati saya tidak bisa terkontrol lagi. Emosi saya pada saat itu juga itu pager aku banting. Pecah Bu, mungkin pager ya mau merek apapun namanya dibanting ya pasti pecah. Pak Arthur keluar dari kamar mandi ngelihat pagernya pecah. Itu kan saya melihat dia kan udah ini pasti habis nih saya. Saya lari, dikejar sama dia, dibanting. Waktu saya terlentang diinjek. Oh Tuhan. Sini saya. Dan saya pada waktu itu langsung pingsan. Dibawa ke rumah sakit Uki Cawang, ternyata saya mengalami koma hampir 2 bulan karena tulang di dada saya sini ada yang patah dan menusuk ke paru-paru. Itu yang menyebabkan I almost die. Saya hampir meninggal dunia. Itu saya mengatakan Pak Arthur dulu benar-benar biadab, tetapi saya melihat sekarang dia Tuhan, seorang yang beradab, luar biasa beradab dari biadab menjadi beradab. Nah itu Bu ya, tiba-tiba ketika satu saat Pak Arthur bertobat ya, itu gimana ceritanya, singkat aja. Ketika Ibu terus berdoa. Ya, saya berdoa senantiasa.
di mana saya membawa anak-anak saya memuji dan menyembah Tuhan walaupun lagunya hanya satu, Ibu, yang saya tahu, karena saya kan waktu itu ya belum rohani banget. Saya hanya ingat satu lagu, ku berbahagia, itu aja yang saya, tapi saya bawa anak-anak saya untuk menyembah Tuhan. Nggak tahu ya Bu ya, saya dituntun Tuhan menyembah Tuhan dengan bertiarap. Walaupun saya dari seorang muslim yang melakukan kegiatan doa saya dengan sholat, saya harus bersujud begitu. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang menyelamatkan hidup saya, maka saya menyembah Tuhan itu dengan bertiarap. Kenapa sih kok saya bertiarap? Padahal saya nggak tahu ternyata bangsa Israel menyembah Tuhannya itu dengan bertiarap sampai mukanya menyentuh tanah. Nah itu saya lakukan karena saya ingin merendahkan diri saya di hadapan Tuhan dengan serendah-rendahnya, merendahkan hati saya. Dan saya melihat ketika saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan hati hancur, maka Tuhan yang meninggikan saya. Amin, amin. Amin. Dan akhirnya Pak Arthur bertobat dan Tuhan bekerja, Bu. Nah, karena pada waktu saya tengah malam kalau dulu saya melakukan sholat tahajud ya Ibu, di tengah malam, tapi ini saya melakukan benar-benar kontak dengan Tuhan secara langsung. Saya sampaikan, Tuhan, apa yang menjadi tujuanmu, maksud dalam hidupku sampai aku mengalami hal ini. Saya mendengar pada saat saya menyembah dalam roh dan kebenaran, saya mendengar Tuhan hanya mengatakan lepaskan pengampunan. Itu aja. Lalu saya kan nggak ngerti toh Bu, apa sih maksudnya ini semua, lepaskan pengampunan. Loh, kalau saya nggak lepaskan pengampunan, tentunya saya sudah nggak terima dengan Pak Arthur memperlakukan seperti ini. Saya kan sudah melepaskan pengampunan, Tuhan, saya ngomong gitu. Terus disitulah waktu saya, ya Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan, maka Tuhan memberikan saya compassion, hati yang mengasihi kepada Pak Arthur. Jadi saya tetap melepaskan pengampunan, mengasihi, melupakan apa yang Pak Arthur lakukan dengan benar-benar saya nggak ingat walaupun dia sudah mau menghabisi hidup saya, tetapi saya terus melupakan itu dan saya terus membawa dia sebagai otoritas ilahi di dalam rumah, walaupun dia sudah melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, dan disitulah saya melihat Pak Arthur berubah, dan saya percaya bukan saya yang merubah Pak Arthur, tapi Tuhan yang merubah saya. Pak Arthur karena saya hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu, Bu. Jadi saudara, luar biasa kita mendengar ya, 29 tahun ya menikah. Kalau sekarang sudah berapa tahun, Bu? 46. 46. Jadi selama 29 tahun dengan kehidupan Pak Arthur yang belum bertobat, saudara ya 2 tahun pernah pergi 2 tahun, pernah pergi 5 tahun, dan yang terakhir 10 tahun. Ya sekali ditendang perut 8 bulan hamil, pendarahan hebat, sekali disiram air panas, dan sekali diinjak sampai koma 2 bulan. Jadi saudara, saya percaya ya inilah ya sebuah harga dan pengorbanan memang yang harus dibayar, dan saya melihat di sini bahwa kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin sampai ibu bisa seperti itu. Saudara, saya yakin saudara yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga belum ada yang sehebat ini. Belum ada ya, ini yang terhebat yang pernah saya dengar ya. Bayangkan 64 perempuan selingkuhnya yang ketahuan, yang enggak ketahuan. Dan saya, maaf Ibu saya potong, bukan Pak Arthur saja yang memperlakukan saya secara pelakor-pelakornya. Tapi pelakor-pelakornya juga mukulin saya gitu loh, Bu. Haleluya, iya, saya mengalami hal itu gitu. Jadi rasanya secara manusia ya mungkin kita berkata ngapain bertahan cerai aja gitu ya. Tapi saudara lihat, Tuhan itu memperhitungkan air mata yang ibu bayar sehingga hari ini Pak Arthur menjadi seorang hamba Tuhan. Nanti kita akan dengar sendiri Pak Arthur yang akan bersaksi dan menyampaikan firman, dan kita akan siapkan hati kita saudara. Saya percaya bahwa
Ya, apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Semua kesaksian yang sudah disampaikan ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Ya, kita kasih tema dari biadab jadi beradab. Amen. Itulah tangan Tuhan. Yuk, kita mau bilang ya pujian yang tadi bahwa ya Allah kita itu besar, ya Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia karya Tuhan atas hidup kita. Siapkan hatimu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah, kami bersyukur punya Allah yang besar. Mari katakan dengan hatimu, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi saudara katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, kami melihat sebuah karya yang luar biasa. Tangan Tuhan yang selalu melakukan lebih dari yang kami doakan dan kami harapkan. Kami mendengar kesaksian malam ini Tuhan. Biar itu menjadi penghiburan bagi setiap kami yang sedang berjuang agar suami kami bertobat. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kehidupan Pak Arthur dan istri yang boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa yang sudah dialami tidak sia-sia karena nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu Pak Arthur yang akan menyampaikan kebenaran-Mu dan kesaksian hidupnya. Biar nama Yesus dipermuliakan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudaraku, mari kita satu dalam doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan melalui Roh-Nya sendiri yang ada memimpin kita. Bapa Surgawi, biarlah Roh-Mu sendiri yang memimpin ya Tuhan, untuk menyampaikan berita kabar baik, mujizat-Mu dan pertolongan-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkan, yang melihat ya Tuhan melalui acara ini boleh diberkati, boleh mendapatkan tuntunan, karena kami percaya kerajaan-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, setelah kita mendengar tadi kesaksian daripada teman pewaris kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya, betapa doa itu bisa mengubahkan seorang, bukan saja doa, tetapi seperti di Yakobus 5 ayat 16b mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan itu yang sudah dilakukan oleh istri saya, sehingga jawaban Tuhan dinyatakan dan mujizat yang saya alami, bukan saya saja tetapi istri dan anak saya, satu keluarga semua mengalami mujizat yang besar ketika saya boleh diubahkan menjadi manusia yang baru. Baik, kita akan belajar bersama bahwa di Galatia 5 ayat 16 mengatakan dengan perikop hidup menurut daging atau menurut roh. Ayat 16 mengatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Walaupun saya masuk ke gereja, saya sejak lahir memang Kristen, dan diajarkan hal-hal yang baik untuk tidak melakukan kejahatan. Tetapi setiap saya ingin melakukan kebaikan, yang ada saya melakukan kejahatan seperti apa yang saya lakukan pada istri saya. Karena saya lebih menurut keinginan daging saya. Nah, keinginan daging ini nyata di ayat 19 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, ini semua yang saya lakukan. Bahkan tadi sudah jelas, istri saya memberikan kesaksian bagaimana biadabnya saya waktu itu. Karena saya menurut daging, saya dipimpin bukan oleh roh, tetapi dipimpin oleh kuasa-kuasa yang lain. Kuasa jahat yang semua berasal dari iblis, dari setan. Ya. Nah, kemudian ketika saya dalam sekian tahun, bahkan 29 tahun saya hidup dalam kedagingan, tetapi karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, kasih Bapa akan dunia, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa yang dijawab oleh Tuhan atas permohonan dari istri saya, itu sehingga saya pun akhirnya boleh bertobat. Dan mujizat yang saya alami ini bukan bisa dilakukan oleh seseorang atau bahkan istri saya. Ya, istri saya melakukan doa, tetapi yang berdaulat untuk mengubah saya adalah Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Dan itulah saya belajar banyak bahwa seperti di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, saya akhirnya belajar. Saya benar-benar merasa Tuhan datang sendiri kepada saya. Seperti pada waktu itu ketika saya seperti tidak ada jalan lain. Hampir-hampir saya mengambil keputusan sendiri, yaitu untuk menghabisi hidup saya sendiri. Melakukan bunuh diri seperti itu. Karena saya melihat semua jalan sepertinya tertutup. Tetapi Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata kepada saya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya percaya bukan saja doa-doa dari istri saya, tetapi anak-anak yang senantiasa diajar oleh mamanya untuk selalu mendoakan papanya. Dan akhirnya saudara, singkat cerita, saya pun dijamah oleh Tuhan. Dan kita baru saja merayakan hari kenaikan Yesus Kristus tanggal 26 Mei yang lalu.
Dan di situ sebelum kenaikan, dia hidup bersama 40 hari bersama murid-muridnya, Yesus. Dan 2 kali dia menampakkan diri. Pertama sebelum ada Thomas, dan kedua ketika ada Thomas, salah satu muridnya. Dan selalu dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan saudara, ketika roh Tuhan itu ada pada kita, ketika roh Tuhan itu memimpin, kita hidup dalam roh, maka damai sejahtera itu senantiasa ada pada kita. Karena apa, saudaraku? Karena di Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, saya sangat percaya kepada perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Firman Tuhan yang telah menjadi manusia, yang telah menjadi daging. Dan hidup saya senantiasa bersyukur karena roh Tuhan senantiasa yang memimpin saya dalam hidup. Dan ketika kita mengetahui bahwa perbuatan daging telah nyata, saudaraku, akhirnya mari kita lihat bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, yaitu kemabukan, pesta pora, perseteruan, penyembahan berhala, percabulan, terus KDRT, itu adalah perbuatan daging yang dikuasai oleh iblis. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, saya teringat kepada ketika Yesus mengajar kita doa Bapa kami. Ada di salah satu ayatnya di situ mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi saudara, ketika kita berdoa dan minta kerajaannya ada di tengah-tengah kita. Seperti yang diajarkan oleh Ibu Debbie, bahwa kita harus belajar terus berdoa dan minta Tuhan sendiri hadir. Dan kerajaannya ada, maka kehendaknya pun terjadi. Dan banyak yang sudah membuktikan ketika iman kita kepada Kristus yang adalah sang pembuat mujizat itu, maka mujizat-mujizat akan terjadi, saudara. Seperti apa yang saya sudah alami. Nah, di sini di ayat 22 dari Galatia 5, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera yang dikatakan oleh Yesus tadi sebelum dia naik ke surga, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudaraku. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Akhir kata, saudara, saya tidak mungkin jatuh di dalam lubang yang sama. Saya tidak mungkin jatuh dalam lumpur dosa kembali. Karena iman saya mengatakan bahwa Kristus yang ada di dalam diri saya. Dan saya ada di dalam Kristus. Sehingga ketika godaan-godaan itu mulai muncul pada saya, roh saya itu lebih besar dari segala roh-roh yang ingin mempengaruhi atau menggoda, menguasai saya kembali. Nah, oleh karena itu, saudara, ini satu pesan dari Tuhan Yesus, supaya pertobatan itu harus total dan kita harus mengerti bahwa kita harus senantiasa dipimpin oleh roh. Dalam hal ini yaitu roh Kristus sendiri.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa lewat kehidupan hamba-hambamu, Pak Arthur, istri dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat, Tuhan yang akan terus menyempurnakan. Pakai kehidupan hambamu untuk terus menjadi berkat. Sebagai gembala, Tuhan pakai untuk menggembalakan banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan percayakan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Juga bagi setiap kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Setiap mereka yang bergumul agar suaminya bertobat, Tuhan Engkau sanggup mengubahkan. Kami berdoa untuk keluarga besar kami, istri, anak-anak kami, semua hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan keluarga besar, orang tua, mertua, saudara ipar, menantu, cucu, anak, semuanya Tuhan sanggup ubahkan. Ketika kami sungguh-sungguh datang berlutut di kaki-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini dimanapun berada, Tuhan jamah dan lawat. Amen. Kami berdoa Tuhan, kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan beri kekuatan. Mari letakkan tangan di bagian yang sakit, saudara perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang punya beban pergumulan yang berat, masalah hutang piutang, masalah keuangan, masalah pemulihan rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mencukupkan Tuhan. Bahkan yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan para pembeli yang terbaik. Berkati setiap mereka juga yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, roh perselingkuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau lepaskan yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, amarah, dendam, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis, kami tolak dalam nama Yesus. Lepaskan setiap kami dan merdekakan ya Bapa. Siap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia berseru kepadamu. Kami tak berdoa dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, lawat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan, Indonesia dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah. Indonesia diberkati tanahnya, lautnya, udaranya, sungainya, airnya, penduduknya. Diberkati pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakannya. Tuhan memberkati. Bahkan Indonesia menjadi negara yang makmur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa aman, tenteram, dijauhkan dari pertikaian, peperangan di atas bangsa kami. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga semua benua-benua negara-negara yang ada di dunia, di 5 benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati mereka yang terus setia berdoa di mesbah doa, membawa negara-negara mereka. Tuhan lawat, terutama untuk negara-negara yang bertikai, Rusia, Ukraina. Kami berdoa biar perang boleh dihentikan dan Tuhan semuanya berjalan dalam damai sejahtera-Mu. Hujan pertobatan tercurah atas semua manusia di seluruh bumi. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup memulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Hati